Shalom jemaat Tuhan yang terus menikmati kasih Tuhan. Senang berjumpa bersama dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 22 September 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 19. Mari bersama kita berdoa. Puji syukur kami angkat pada Tuhan hari ini. Engkau Allah yang terus mengasihi kami, memimpin langkah-langkah hidup kami, dan memberikan hari baru bagi kami hari ini. Kami sambut dengan syukur dan sukacita. Dan kami akan dasari perjalanan hidup hari ini dengan firman Allah. Kami mohon Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup ini. Sehingga kami terus bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai 19. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas, dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaannya disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Berkat-Mu adalah pemberiannya, yaitu pasak kediomai kalemu, yamu pak kamasena puang. Itu renungan kita saat ini. Pernahkah Anda merenungkan jika seluruh harta benda yang Anda miliki adalah pemberian Tuhan? Ataukah justru Anda berpikir bahwa segala yang ada, yang Anda terima sampai hari ini adalah bagian dari usahamu sendiri? Pengkhotbah melihat kehadiran Allah setiap kali pengkhotbah menikmati harta yang diperolehnya. Bahkan kekuatan untuk menikmati hasil jerih payahnya juga berasal dari Allah. Pengkhotbah menasihati kita untuk bekerja dengan baik, sambil kita terus menghayati bahwa melalui pekerjaan kita, kemuliaan Allah dinyatakan. Selain itu, pengkhotbah berharap agar melalui pekerjaan kita, semakin banyak orang diberkati.
Menurut pengkhotbah, kita harus tahu kapan kita harus berhenti untuk menikmati hidup sambil bersuka cita dan menyenangkan hati yang adalah karunia dari Allah. Bagi pengkhotbah, alangkah baiknya jika orang bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan sebagai hasil jerih payahnya di bawah matahari yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah juga mengaruniakan kepada manusia kekayaan dan harta benda, serta kuasa untuk menikmatinya, serta untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Kita sebaiknya sadar bahwa seluruh hidup kita adalah anugerah Allah yang terus dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Kita tidak layak menerima apapun dari Dia. Namun karena kasih dan kemurahannya lah sehingga Dia memberikan segalanya untuk kita nikmati. Karena itu milikilah kesadaran bahwa seluruh berkat berupa harta benda dan apapun yang kita miliki adalah karunia Allah yang Maha Pemurah dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami naikkan puji syukur dan hormat kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh tertabur di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih selalu mengingatkan kami firman Tuhan ini. Setiap apa yang kami miliki, yang ada pada diri kami, adalah bersumber semata-mata dari Allah. Dan itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mengelolanya dan menatanya dengan baik. Dan senantiasa kami bersyukur, mengakui ini adalah milik Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Kami berdoa perjalanan hidup kami hari ini. Tuntun dan berkati kami. Peliharakan kami dengan baik dalam perjalanan hidup kami hari ini. Pekerjaan-pekerjaan kami. Tanggung jawab, usaha, pelayanan, aktivitas. Berikan kemampuan untuk kami boleh lakukan dengan baik. Berikan kesehatan yang prima untuk melakukannya. Berkati keluarga kami, berkati jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Yang mengalami kesulitan dan pergumulan, kuatkan dan teguhkan mereka ya Bapa. Bahkan yang bersyukur karena ulang tahun, karena berhasil dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, sembuh dari sakit. Sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa orang-orang tua kami menikmati masa pensiun dan masa tua. Berkati mereka tetap sehat. Kami berdoa pelaksanaan vaksinasi hari ini kiranya terus berjalan dengan baik dan lancar di setiap daerah, kota, kabupaten, dan provinsi. Bahkan kami berdoa seluruh garda terdepan, para dokter, para medis, tenaga rumah sakit. Kami berdoa TNI Polri. Kami berdoa semua Satgas COVID-19, relawan. Berkati mereka boleh terjun ke lapangan untuk terus mengatasi wabah pandemi ini. Bahkan perminta kami berdoa pemimpin-pemimpin kami. Tambahkan hikmat bagi mereka menuntun dan memelihara kami dengan baik. Bangsa dan negara ini senantiasa dalam kondisi aman dan tentram. Pemerintah kami terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan terus maksimal mengatasi penyebaran COVID-19 sehingga wabah ini berlalu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun hidup kami hari ini dan menjadi hidup yang memuliakan Allah. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan bersama, Tuhan dipermuliakan.